Halo Sobat Teens, saya Fazrin Salsabila kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi menarik tentang kegiatan PT Timah Tbk pada bulan September 2022. Program ini kami rangkum dalam Teens Recap. Berita pertama datang dari manajemen PT Timah Tbk. Pada awal bulan, PT Timah Tbk mengumumkan hasil laporan kinerja semester 1 tahun 2022 dengan membuka laba sebesar 1.082 triliun. Kinerja PT Timah Tbk semester 1 tumbuh positif didorong harga komoditas. Museum Timah Indonesia Mentok menjadi lokasi acara Mentok Art Festival yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-288 Kota Mentok. Bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional tahun 2022, Badan Pembina Olahraga dan Seni atau Baporseni PT Timah Tbk kembali mengaktifkan kegiatan olahraga bersama di lingkungan PT Timah Tbk seperti senam setiap Jumat. Kegiatan senam Zumba ini disambut antusias para insan Timah. Mereka tampak bersemangat mengikuti gerakan senam dari para instruktur di lapangan upacara kantor pusat PT Timah Tbk. PT Timah Tbk memaparkan strategi bisnis teens kepada para investor dalam Public Expose Live 2022 yang diselenggarakan Bursa Efek Indonesia, diantaranya strategi efisiensi menghadapi kondisi VUCA yang dialami saat ini. Tim pemadam kebakaran PT Timah Tbk ikut membantu memadamkan kebakaran yang terjadi di Pasar Baru Mentok di salah satu toko elektronik. Untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, kamu tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik saja, tapi kesehatan mental juga memainkan peran yang sama besarnya. Untuk mencegah kesehatan mental insan Timah, Divisi P2 SDM PT Timah Tbk menggelar webinar psikologi sehat mental siap menghadapi perubahan. PT Timah Tbk akan mengirimkan 8 atlet panahannya dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke 5 Provinsi Kepulauan Riau yang akan diselenggarakan di Kabupaten Bintan pada November mendatang. PT Timah Tbk tercatat tidak memiliki perkara hubungan industrial. Hal ini terungkap dalam sosialisasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilaksanakan Divisi SDM PT Timah Tbk di ruang rapat utama PT Timah Tbk. Divisi P2 SDM PT Timah Tbk menggelar Teens Finance Seri 1, pengelolaan dan analisa keuangan menuju perilaku efektif, efisien, dan optimal yang digelar secara hybrid dengan pusat kegiatan offline di Graha Timah. Puluhan karyawan PT Bukit Asam anggota holding Mind ID mengunjungi PT Timah Tbk di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kunjungan ini, mereka juga mendatangi Museum Timah Indonesia dan Kampung Reklamasi Air Jangkang. Mereka tampak terkesan dengan dua tempat yang dikunjungi ini. Komisaris PGN bersama jajaran staf Warisadono mengunjungi unit produksi Kundur untuk melihat langsung proses produksi biji timah di unit produksi Kundur. Komitmen dalam penghormatan perlindungan dan pemulihan hak asasi manusia, PT Timah Tbk melaunching Business and Human Rights Policy PT Timah Tbk di ruang rapat utama. Implementasi ketiga tidak hanya berlaku di PT Timah saja, melainkan mitra usaha perusahaan wajib untuk menerapkan K3. Untuk itu, Divisi Sarana Administrasi Umum atau SAU menggelar sosialisasi ketiga tentang SOP Permit to Work mitra usaha di lingkungan Divisi SAU PT Timah Tbk. PT Timah Tbk menyabet 8 penghargaan dalam ajang penghargaan prestasi penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik atau Good Mining Practice Award tahun 2022 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Berpindah ke segmen selanjutnya yang datang dari Corporate Social Responsibility PT Timah Tbk. Berkunjung ke Bangka Barat rasanya tak lengkap bila tidak mencicipi pempek udang yang merupakan makanan khas daerah itu. Salah satunya ialah pempek Aleho. Nah, ternyata pempek udang Aleho merupakan salah satu mitra binaan PT Timah Tbk yang sudah menembus pasar nasional. Meski bulan Agustus telah berlalu, nuansa peringatan bulan kemerdekaan itu masih terasa bagi masyarakat. Seperti di Dusun 7, Desa Belolaut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat yang masih menggelar berbagai perlombaan dalam memperingati HUT ke-77 Republik Indonesia. PT Timah Tbk ikut mendukung kegiatan ini dengan memberikan bantuan dana.
PT Timah Tbk kerap berpartisipasi dalam menjaga tradisi masyarakat, seperti kegiatan sedekah kapong yang dilaksanakan di Desa Simpang 3, sedekah kapong bersatu Desa Kundi, dan tradisi sembahyang bulan di Desa Puput yang dilaksanakan selama bulan September 2022. Salah satu bentuk pelestarian adat yang dilakukan PT Timah Tbk yakni dengan mendukung pembangunan Kampung Adat Gebeng Marong yang merupakan rumah adat orang Lum di Dusun Air Abik, Desa Gunung Muda, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. PT Timah Tbk menghadirkan layanan pengobatan gratis melalui mobil sehat PT Timah Tbk untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang dilaksanakan di halaman rumah warga di Dusun Sidomulyo, Desa Bukit Layang, sekaligus memberikan edukasi stunting. Selain itu, PT Timah Tbk juga memberikan sosialisasi peningkatan kapasitas masyarakat di lingkar tambang di desa tersebut. Untuk mendukung eksistensi band indie lokal dan grup seni hadra, PT Timah Tbk menyerahkan bantuan kepada grup musik ini usai manggung dalam perayaan HUT Kota Mentok ke-288 di lapangan Gelora Muntok. Sebanyak 6 band indie lokal dan 2 grup hadra menerima bantuan dari PT Timah Tbk. Para grup musik ini tampil menghibur masyarakat Kota Mentok. 12 mitra binaan PT Timah Tbk ikut di event G20 Expo dalam mensukseskan G20 Development Ministerial Meeting yang dilaksanakan di Pulau Belitung pada 7-9 September. Bujang yang merupakan nelayan kundur bisa meningkatkan alat tangkap usai menjadi mitra binaan PT Timah Tbk. Menyemarakan Hari Olahraga Nasional, PT Timah Tbk mendukung kegiatan lomba senam bedincak dan juga sepak bola jenjang TK dan SD sekecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. PT Timah Tbk juga ikut menyukseskan kejuaraan catur junior U15 se-Kabupaten Belitung Timur guna mendorong munculnya bibit-bibit pecatur Belitung Timur. Kawasan wisata Kampung Reklamasi Selinsing PT Timah Tbk terus berbenah meningkatkan fasilitas. Kawasan lahan bekas tambang yang terletak di Desa Selinsing, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur ini akan membangun floating cafe atau kafe terapung. PT Timah Tbk menyerahkan bantuan pembangunan Masjid Al-Fatakul, Desa Gantung, Kabupaten Belitung Timur untuk mempercepat penyelesaian pembangunan masjid. PT Timah Tbk melalui CSR menyerahkan bantuan hand traktor kepada kelompok tani Maulana, Bukit Naga Kundur, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun. Untuk menjaga kelestarian Pulau Penanas Desa Bukulimau, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, PT Timah Tbk bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur menanam 150 batang cemara laut dan bambu. Usaha kemplang bakar mitra binaan PT Timah Tbk AKTI terus berkembang hingga dipasarkan ke luar Pulau Bangka. Kemplang bakar AKTI memiliki cita rasa yang gurih dan enak. Salah satu program PPM yang dijalankan PT Timah Tbk menyasar kelompok Kampung Kelapa di Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Kampung Kelapa merupakan kelompok yang terdiri dari para pengumpul kelapa di Kelurahan Jelitik. Selain mengumpulkan kelapa, kelompok dan masyarakat sering membuat arang dari tempurung kelapa. PT Timah Tbk secara konsisten dan berkelanjutan dalam menyalurkan Corporate Social Responsibility atau CSR bagi masyarakat di wilayah operasional. Semester 1 tahun 2022, emiten berkode TINS ini telah menggelontorkan dana CSR sebesar 15,957 miliar. PT Timah Tbk mendukung percepatan pembangunan musola Al-Mahmud di Desa Padang. Bantuan ini sebagai bentuk komitmen PT Timah Tbk dalam meningkatkan sarana ibadah di wilayah operasional perusahaan. PT Timah Tbk mendukung peningkatan sarana dan prasarana di Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Kepulauan Riau dengan mendukung pembangunan pagar SPN di Jalan Diponegoro, Tanjung Batu, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun. Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan PT Timah Tbk menyasar kelompok wanita di Kabupaten Bangka Barat. Kali ini program pemberdayaan dilakukan dengan memberikan pelatihan pengolahan hasil panen. 3 kelompok perempuan yang mendapatkan pelatihan ini yakni kelompok wanita tani Kampung Tanjung, kelompok swadaya masyarakat bersahabat Desa Air Limau, dan IIKT. Pelatihan digelar di Metallurgy Learning Center pada Kamis 22 September 2022. Furnitur rumah tangga menjadi peralatan yang kerap diburu para wanita untuk mengisi rumah.
Salah satu furnitur yang tak lekang oleh waktu dan masih banyak dicari, yakni furnitur yang terbuat dari kayu jati. Melihat peluang ini membuat Trisna Purwanti, mitra binaan PT Timah Tbk, untuk terus menjalankan usaha furnitur yang menyediakan berbagai peralatan berbahan dasar jati. Toko furnitur mereka dikenal dengan Teguh Jati yang terletak di Jalan Kampung Melayu nomor 118, Kelurahan Bukit Sari, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang. Hingga Agustus tahun 2022, emiten berkode TINS ini telah membangun 7 unit rumah layak huni bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga Provinsi Kepulauan Riau. PT Timah Tbk menyalurkan bantuan paket sembako bagi masyarakat yang terdampak banjir di Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur. PT Timah Tbk melalui Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil atau PUMK dan Program Pemberdayaan Masyarakat membantu anggota koperasi untuk membudidayakan udang faname di desa tersebut. PT Timah Tbk membantu perbaikan rumah warga terdampak bencana angin puting beliung di Kecamatan Manggar yang terjadi pada Jumat 23 September lalu. Sepanjang tahun 2022, PT Timah Tbk membantu sebanyak 11 pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Belitung Timur. Kurnia tak kuasa membendung air mata ketika tim CSR PT Timah Tbk menyerahkan bantuan kursi roda kepada suaminya, Munzir Musa, di kediamannya di Kampung Tegalrejo, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. PT Timah Tbk memberikan bantuan guna meringankan biaya pengobatan Zia Syakila, warga Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Usaha tepung sagu sinar, mitra binaan PT Timah Tbk, terus berkembang setelah mendapatkan bantuan permodalan dari PT Timah Tbk. PT Timah Tbk ikut mendukung Kuartir Cabang Pramuka Belitung Timur dalam ajang Jambore Nasional atau Jamnas ke-11 tahun 2022. PT Timah Tbk mendukung atlet tenis Bangka Selatan, Dinara Syafira, untuk berlaga dalam ajang nasional Next Gen Cup 2022 kelompok umur 14 tahun yang dilaksanakan di Jakarta pada 25 sampai 30 September 2022. Beralih ke sektor lingkungan yang dilakukan sebagai tanggung jawab PT Timah Tbk. Untuk meningkatkan populasi kepiting di kawasan Pantai Kundur, PT Timah Tbk melepaskan 400 ekor bibit kepiting di Pantai Kundur. Pelepasan ratusan bibit kepiting ini dihadiri Direktur SDM PT Timah Tbk, Yenita, Direktur Keuangan PT Timah Tbk, Vina Elieni, dan juga Insan Timah, serta perwakilan dari pemerintah Kabupaten Karimun dalam kegiatan yang bertajuk Friday in Timah. PT Timah Tbk berhasil menyabet 21 penghargaan dalam ajang Environmental and Social Innovation Award atau ENSIA 2022. Emiten berkode TINS ini meraih 9 penghargaan kategori Platinum, 8 penghargaan kategori Gold, dan 4 penghargaan dalam kategori Silver. Tahun 2022, PT Timah Tbk merencanakan untuk mereklamasi lahan bekas tambang seluas 402,5 hektar. Hal ini disesuaikan dengan bukaan lahan yang dilakukan perusahaan. Hingga Agustus 2022, PT Timah Tbk telah merealisasikan sebesar 278,74 hektar. Hingga Agustus sudah mencapai 69% dari target reklamasi tahun 2022. Berkolaborasi dengan masyarakat, PT Timah Tbk memperbaiki fasilitas jalan umum di area unit metalurgi Mentok, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. PT Timah Tbk memberdayakan Gapoktan Tanjung Jaya untuk melakukan pengecatan pembersihan rambu lalu lintas dan juga penebangan pohon yang mengganggu pandangan pengguna jalan di sepanjang unit metalurgi Mentok. PT Timah Tbk kembali menanam ratusan batang mangrove di Pulau Stunak, Desa Tulang, Kecamatan Selat Gelam, Kabupaten Karimun. Tahun 2022, PT Timah Tbk telah menenggelamkan sebanyak 1.920 unit artificial reef di 11 lokasi di Pulau Bangka. Selain itu, PT Timah Tbk juga telah melakukan restocking cumi sebanyak 20.091 ekor. Sobat Tins, demikianlah Tins Recap edisi September 2022. Terima kasih dan sampai jumpa di Tins Recap edisi selanjutnya.